Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Berliani Fasa dari BKI kelas 1D dengan NIM 12540100120. Alasan saya membuat video ini karena salah satu tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Langsung saja ya, kita ke inti. Pertanyaan pertama, menurut saya pernyataan tersebut kurang tepat. Komunikasi sebagai tindakan satu arah tidak dapat disebut komunikasi diadik, karena komunikasi diadik menuntut adanya hubungan timbal balik antara dua pihak dalam komunikasi satu arah. Pesan hanya bergerak dari pengirim ke penerima tanpa adanya feedback. Jadi, tidak ada proses saling merespons. Karena itu, komunikasi satu arah tidak mencerminkan hubungan timbal balik seperti yang terjadi pada komunikasi dua arah. Pertanyaan kedua, menurut Hofland, komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan rangsangan-rangsangan dengan tujuan memengaruhi atau mengubah tingkah laku orang lain. Saya setuju dengan pandangan ini. Karena komunikasi seseorang tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan upaya untuk menghasilkan respons tertentu dari penerima. Jadi, dalam konsep Hofland, komunikasi memiliki fungsi persuasif, yakni mendorong perubahan sikap atau perilaku melalui pesan yang diberikan. Pertanyaan ketiga, jika dilihat dari konteks jumlah peserta dan derajat kedekatan fisiknya, komunikasi massa justru merupakan bentuk komunikasi yang memiliki derajat kedekatan fisik yang paling rendah. Hal ini karena komunikasi massa dilakukan melalui media seperti televisi, radio, atau internet, sehingga komunikator dan komunikan tidak berinteraksi secara langsung. Jadi tidak ada bentuk komunikasi massa yang memiliki kedekatan fisik yang tinggi. Kedekatan fisik yang tinggi justru terdapat pada komunikasi interpersonal atau tatap muka, bukan pada komunikasi massa. Pernyataan keempat, menurut saya pernyataan tersebut belum tepat. Komunikasi yang berfungsi sebagai upaya pendidikan dan pewarisan nilai, norma, serta prinsip dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan merupakan fungsi kolerasi, melainkan fungsi transmisi budaya. Fungsi transmisi budaya menekankan bagaimana komunikasi digunakan untuk komunikasi, nilai-nilai sosial, tradisi, dan pengetahuan agar tetap lestari. Sementara itu, fungsi kolerasi lebih berkaitan dengan bagaimana media atau komunikasi membantu masyarakat memahami lingkungan dan menafsirkan peristiwa. Jadi, fungsi yang benar untuk proses peristiwa nilai antar generasi adalah fungsi transmisi budaya. Pertanyaan kelima, ketika komunikasi dipandang sebagai proses sebab akibat, artinya setiap pesan yang disampaikan akan memicu respons atau reaksi tertentu. Proses saling memengaruhi, inilah yang membuat komunikasi disebut sebagai interaksi. Jadi, komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga melibatkan aksi dan reaksi antara dua belah pihak, sehingga menjadikannya suatu bentuk interaksi. Pertanyaan keenam, menurut saya pernyataan tersebut cukup benar. Cara kita berkomunikasi memang bisa berbeda antara musim hujan dan musim kemarau, karena konteks komunikasi dipengaruhi oleh aspek fisik. Misalnya, saat musim hujan, kita cenderung berbicara lebih keras karena suara hujan dapat mengganggu pendengaran, atau kita memilih topik yang berkaitan dengan cuaca. Sementara pada musim kemarau, suasana lebih tenang, sehingga cara berbicara bisa lebih santai. Jadi, perbedaan situasi fisik memang memengaruhi cara kita menyampaikan dan menerima pesan. Pertanyaan ketujuh, ya, saya setuju bahwa stand-up komedi merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Dalam stand-up komedi, komedian menyampaikan pesan, cerita, atau sudut pandang tertentu dengan tujuan utama membuat penonton tertawa. Proses komunikasi ini bersifat langsung interaktif.
dan didesain untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi, fungsi hiburan sangat menonjol dalam stand up comedy karena fokusnya adalah memberikan pengalaman yang lucu dan menghibur bagi audiens. Pertanyaan ke-8. Menurut saya, pernyataan tersebut kurang tepat. Gangguan komunikasi yang muncul karena kesalahan dalam bahasa, misalnya penggunaan kata yang ambigu, tata bahasa yang keliru, atau istilah yang tidak dipahami. Tidak termasuk gangguan teknik. Gangguan teknik biasanya berkaitan dengan masalah pada saluran atau media, seperti suara yang pecah, sinyal yang lemah, atau gangguan perangkat. Sementara kesalahan bahasa termasuk dalam gangguan semantik karena berkaitan dengan makna yang pemahaman pesan. Jadi, gangguan bahasa tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan teknik. Pertanyaan ke-9. Menurut saya, sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab memang disebut sebagai cinta keintiman. Dalam konteks komunikasi nonverbal, bentuk sentuhan seperti ini menunjukkan kedekatan emosional dan rasa sayang antara dua individu. Jadi, melalui sentuhan tersebut, seseorang dapat mengekspresikan hubungan yang hangat dan penuh keakraban tanpa harus menggunakan kata-kata. Pertanyaan ke-10. Ya, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Ketika kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera, cara kita berbicara, ekspresi maupun gaya penyampaiannya bisa berbeda dengan saat kita berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini muncul karena setiap kelompok masyarakat memiliki norma, kebiasaan, dan budaya komunikasi yang berbeda. Jadi, konteks komunikasi tersebut memang berasal dari aspek sosial karena dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan aturan sosial yang berlaku di masing-masing daerah. Saya akan menjawab pertanyaan soal khusus tentang perjuangan ayah hingga saat ini. Ayahku selalu tampak sederhana, tapi di balik sikap tenangnya tersimpan perjuangan yang jarang terlihat oleh mata. Setiap hari sebelum matahari terbit, ayah sudah sibuk membuka ruko kecil kami. Pintu besi ruko yang digeser perlahan selalu menjadi tanda bahwa beliau siap memulai hari. Tanpa keluhan, tanpa meminta apapun, ruko itu mungkin tampak biasa di mata orang lain. Tetapi bagi kami, itulah sumber rezeki yang ayah jaga dengan sepenuh hati. Di balik ayah, selalu ada ibu, sosok yang tak kalah kuat. Saat ayah menata barang di rak-rak ruko, ibu membantu dari rumah. Ia mengatur pembukuan kecil, menyiapkan keperluan dagangan, bahkan sesekali turun tangan melayani pembeli ketika ruko ramai. Kerja sama mereka bukan sekedar tentang bisnis, tetapi tentang cinta yang tumbuh dari saling menguatkan. Rumah kami menyatu dengan beberapa kontrakan, dan kontrakan itu pun menjadi bagian dari perjuangan keluarga. Ibu sering mengurus, menyewa, mulai dari menagih uang kontrakan dengan cara yang sopan dan lembut, sampai memastikan kebersihan dan kenyamanan tempat mereka tinggal. Kadang ia harus bolak-balik mengecek air, memperbaiki sedikit kerusakan, atau sekedar memastikan semua orang tinggal dengan tenang. Meski terlihat sepele, semua itu membutuhkan kesabaran yang besar. Aku tumbuh dengan melihat keduanya bekerja berdampingan. Ayah menjaga ruko dari pagi hingga malam, sementara ibu memastikan rumah tetap hangat. Kebutuhan kami tercukupi dan kontrakan berjalan dengan baik. Keduanya seolah saling mengisi, satu berdiri di garis depan, satu lagi menjaga dari belakang agar semuanya tetap teratur. Kini, baru aku mengerti bahwa perjuangan orang tua tidak selalu tentang hal-hal besar. Kadang, perjuangan itu ada pada hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Membuka ruko lebih pagi agar dapur tetap mengepul, mengurus kontrakan dengan sabar, menahan lelah tanpa mengeluh, dan tetap tersenyum saat menyambut kami pulang. Ayah dan ibu mungkin tak pernah berkata bahwa mereka lelah, tetapi dari tatapan mata dan peluh di wajahnya, aku tahu mereka berjuang bukan hanya untuk hari ini. Mereka berjuang untuk masa depan kami, dan dari keduanya aku belajar bahwa keluarga bisa kuat bukan karena harta, tapi karena cinta, kerja keras, dan kesabaran yang tak pernah habis. Sekian tugas UAS video mata kuliah ilmu komunikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.